Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu selalu bahagia dan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan mempelajari wawancara tema 3, subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara. Apa sih pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Misalkan, kalian ingin membuat crepes atau dagang crepes. Nah, kalian bisa mewawancarai abang crepes. Bagaimana proses pembuatannya? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Nah, berarti pewawancaranya siapa? Kalian. Narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Ia memberikan informasi atau keterangan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di suatu bidang yang berkaitan dengan informasi yang kalian cari. Contoh seperti tadi, kalian ingin membuat crepes. Siapa sih yang ahli dalam bidang crepes? Berarti kalian bisa bertanya kepada penjual crepes. Kalian bisa tanya kepada koki. Seperti itu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. 1. Sebelum melakukan wawancara. 2. Saat sedang melakukan wawancara. Dan 3. Setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya, 1. Menentukan tema dan narasumber wawancara. Setelah itu, kita membuat janji dengan narasumber. Membuat janji dilakukan setelah menentukan tema wawancara. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya seperti apa? Yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema yang akan dibahas. Dan daftar pertanyaan sebaiknya mengandung unsur adik simba yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya, berlatih untuk menyampaikan pertanyaan agar tidak selalu terkesan membaca. Jadi kita nggak bolak-balik melihat kertas. Selanjutnya, menunjukkan kesan yang baik kepada narasumber dengan cara datang tepat waktu, berpakaian rapi, bersikap sopan. Hal-hal tersebut menjadikan kesan yang baik kepada narasumber seperti itu. Selanjutnya, berbicara dan bersikap santun kepada narasumber. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan wawancara. Membawa alat tulis, catatan, atau alat perekam. Memperkenalkan diri kepada narasumber sebelum memulai wawancara. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Atta Halilintar. Contoh, menyampaikan tujuan wawancara. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Misalnya, kalian bisa menanyakan narasumber tentang kabarnya. Sebutkan nama narasumber secara benar dan lengkap. Tidak boleh salah ya dalam menyebutkan nama orang, nanti dia tersinggung, nak. Next, dengarkan informasi dari narasumber dengan seksama. Misalnya, kalian harus menghindari pengulangan jawaban dari narasumber. Contoh,
narasumber telah memberikan jawaban, terus kalian gak fokus. Hah? Apa? Sorry? Maaf? Boleh diulang? Aduh, itu sebaiknya dihindari ya. Kalian harus mampu mengambil kesimpulan dari jawaban narasumber. Tidak semua jawaban kalian harus catat. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi kalian tahu informasi secara lengkap, tidak setengah-setengah. Kan ketika narasumber sedang menjelaskan, kalau kalian potong suka lupa seperti itu. Aduh, tadi ngomong apa ya? Jadinya terputus informasinya. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit dan menyinggung perasaan. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pewawancara. Di antaranya, 1. Mengucapkan terima kasih. Pewawancara sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya dan informasi yang telah diberikan. Selanjutnya, menyampaikan permintaan maaf. Jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan, di hati narasumber ada kata-kata yang kurang sopan, perilaku kita yang kurang sopan, sebaiknya kita meminta maaf. Mohon diri atau pamit kepada narasumber. Jadi sebaiknya kita sebelum pulang ya pamit terlebih dahulu, tidak main pulang saja. Kalimat tanya yang baik dalam wawancara mengandung 7 unsur, yaitu adik Simba. Apa saja adik Simba? 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? 6. Bagaimana? 7. Berapa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa? Apa biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa yang dimaksud hemat air? Lanjut. Di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana kegiatan hemat air bisa dilakukan? Ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan terjadinya suatu peristiwa. Misalkan, kapan kita harus menghemat air? Siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, siapa yang harus menghemat air? Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, mengapa menghemat air itu penting? Hayo, mengapa? Bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa dapat terjadi. Misalnya, bagaimana cara menghemat air? Bagaimana kok bisa terjadinya hujan? Lanjut, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah? Contoh, berapa total penggunaan air di rumah Bapak? Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.